Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa lagi kita di sesi 13 ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Baik, kita masuk ke sesi 13 yaitu distribusi teoritis. Ini materinya sudah saya share ya sebelumnya di grup. Nanti ada sesi pengayaan untuk lebih mudah memahami konsep yang disampaikan. Tapi sesi apa PDF yang sudah di-share ini memang sudah ada contoh-contoh soal, jadi bisa kalian pelajari secara mandiri. Nah, kita akan ambil eh, apa eh, informasi-informasi yang penting aja ya. Inti-intinya nanti kalian bisa pelajari secara mandiri, kemudian nanti ada penguatan konsep, dan mungkin ada tambahan-tambahan suplemen yang tidak diurai dalam buku. Kadang-kadang sebelum kita masuk ke rumus, kita harus paham dulu konteksnya. Konteks dari materi yang dibahas, supaya kita lebih mudah nyambung ketika kita membaca pola atau mulai mengolah atau mempelajari rumus-rumusnya dan mengerjakan penghitungannya. Distribusi teoritis, ini ada distribusi diskrit, yaitu distribusi di mana variabelnya secara teori tidak dapat menerima barang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Macam-macam distribusi diskrit diantaranya adalah distribusi binomial dan distribusi Poisson. Nah, diskrit ini contohnya seperti jumlah transaksi, jumlah nasabah, gitu ya. Nah, kemudian kalau distribusi binomial adalah distribusi yang biasa dipakai pada beberapa peristiwa. Biasanya distribusi ini dipakai pada waktu eksperimen yang bertujuan tertentu. Setiap eksperimen akan menghadapi dua hasil, yaitu tujuan tercapai atau tidak tercapai. Jadi jawabannya iya atau tidak. Dengan demikian, kita berhadapan dengan dua sisi kemungkinan. Perhitungan rata maupun simpangan baku pada distribusi binomial melibatkan teori probabilitas. Di mana probabilitas ini rumusnya ya, P-nya itu adalah probabilitas sukses dalam skala perlakuan terhadap X adalah N faktorial, yaitu banyaknya perlakuan dibagi dengan X dalam kurung N dikurang X faktorial, kemudian dikali P pangkat X ditambah Q pangkat N min X. Di mana Q itu adalah probabilitas gagal dalam sekali perlakuan. Namanya probabilitas ya, nggak semuanya sudah pasti berhasil. Ada potensi tidak berhasil. Kalau kalau sudah pasti berhasil kan nggak masuk di probabilitas ya, karena ini kan probabilitas teori kemungkinan. Nah, kemudian distribusi Poisson digunakan untuk menyelesaikan data diskrit yang jumlah sampelnya besar, lebih dari 50. Distribusi Poisson mempunyai rentangan sampel mulai dari 0 sampai tak terhingga. Perhitungan rata-rata dan simpangan baku distribusi Poisson juga akan menyangkut masalah probabilitas. Digunakan untuk mengatasi keterbatasan dari distribusi binomial. Nah, jadi karena tadi ada keterbatasan dari binomial, maka eh, apa menggunakan distribusi Poisson. Fungsi dari distribusi diskrit mempunyai n banyak atau tak terhingga, sehingga bisa dihitung dengan rumus ini ya. Oke, kita akan percepat aja. Berikutnya adalah distribusi kontinum, adalah variabel acak yang dapat memperoleh semua nilai pada salah satu kontinum. Ini kurang ini ya ketikannya. Ruang sampel kontinum adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Macam-macam distribusi kontinum adalah distribusi normal, distribusi T, dan distribusi C kuadrat. Distribusi normal mempunyai sifat yang khusus, yaitu bentuknya simetris. Nah, nanti kalau normal itu bentuknya seperti lonceng. Kalau lonceng itu kan simetris ya, sampingnya sama tengahnya kalau kita lihat dari satu sisi, kita anggap itu dua dimensi ya. Seperti ini kan simetris ya, seperti lonceng. Kemudian nanti latihan-latihan soalnya bisa dipelajari. Ini ada penerapannya pada kurva normal dan ada distribusi C, ada C kuadrat. Nanti kita juga ketemu lagi C kuadrat
di sesi yang lain. Jadi ada Z-score sama Q-kuadrat yang digunakan di beberapa metode dan tentu saja ada perbedaan-perbedaannya kenapa itu dipakai. Nah, kita langsung ke pembahasan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan soal yang kita pilih, kemarin kan sudah diberikan ya. Mudah-mudahan sudah ada yang mengerjakan. Nah, terkait dengan bab 13 kita, yaitu distribusi teoritis. Apa sih distribusi teoritis? Nah, ini untuk memudahkan kita memahami. Biasanya dalam distribusi teoritis ada masalah yang sering terjadi di kelas. Kadang-kadang mahasiswa bisa bertanya seperti ini. Kenapa sih datanya harus membentuk sebuah kurva? Kenapa kita tidak cukup melihat rata-rata saja? Untuk apa sih distribusi normal, binomial, dan sebagainya dalam akuntansi? Nah, karena kita belajar nih yang khusus spesifik untuk akuntansi, jadi contoh-contoh penerapannya juga spesifik untuk akuntansi yang dipilih ya. Secara sederhana, distribusi teoritis adalah pola matematis yang menggambarkan bagaimana data seharusnya menyebar jika perilaku data mengikuti aturan tertentu. Nah, makanya tadi ada gambar kurva yang seperti lonceng tadi. Nah, ini kan terlihat ya, contoh dari kurva yang ini distribusi normal dengan rata-rata yang sama dan variansi yang berbeda. Nah, ini adalah sebarannya, sebaran dari kurva. Nah, ketika dia runcing ke atas, berarti kan semakin ekstrim ya puncaknya. Misalnya ada biaya yang melonjak atau penjualan melonjak, nah semakin ekstrim. Jadi sebaran datanya ada di sini, sekitarnya. Bandingkan dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berarti menunjukkan bahwa ada gambaran kondisi dari perusahaan. Kemudian, kalau dari distribusi teoritis, ini adalah gambaran dari perilaku data. Perbedaan distribusi data nyata dengan distribusi teoritis. Pada distribusi data nyata, itu ada data real seperti penjualan, laba, biaya, itu kan data real. Dan kalau dari distribusi teoritis, ya pasti yang dikenal adalah model matematisnya secara teori. Kemudian distribusi data nyata itu bisa tidak rapi. Tidak rapi misalnya misalnya per bulan ya. Di bulan Januari datanya 90, di bulan penjualannya 90, di bulan Februari tiba-tiba turun jadi 70. Kemudian di bulan Maret itu naik lagi jadi 85. Di bulan April turun lagi, turun drastis 50. Nah, kan datanya fluktuatif ya. Jadi tidak rapi. Nah, dalam distribusi teoritis ini lebih ideal dan terstruktur. Kemudian dari sisi pengaruh atau noise ini banyak apa ya, banyak gangguan-gangguan. Jadi kenapa datanya seperti itu? Mungkin ada faktor penyebabnya. Kenapa tadi di bulan kedua turunnya hanya 20%, tapi kenapa di bulan keempat turunnya drastis sampai 40%? Nah, itu kan noise-nya banyak tuh, kemungkinan-kemungkinannya. Dan distribusi teoritis ini berdasarkan asumsi. Jadi diasumsikan sehingga data itu bisa dibaca aja, tidak bergeser-geser sehingga memudahkan kita juga dalam mengambil keputusan. Kenapa asumsi-asumsi itu diperlukan? Asumsi-asumsi itu diperlukan agar kita bisa memberikan apa ya, informasi yang sesuai. Kalau informasi yang diberikan bergeser terus, maka nanti hasil yang di hasil yang diperoleh dari output ini itu nggak bisa dipegang, nggak konsisten. Tuh. Oke. Berikutnya nih, kita lanjut dulu. Dilihat di tabel atau histogram. Nah, distribusi data nyata. Sedangkan dalam distribusi teoritis ini digambarkannya dengan kurva. Jadi, distribusi teoritis ini membantu kita membaca data secara alamiah. Mengapa distribusi teoritis penting dalam akuntansi? Kegunaannya yang pertama, memprediksi resiko. Nah, kalau contoh tadi lihat dari gambar kurva, oh ekstrim sekali nih, runcing sekali kurvanya sampai ke atas. Apakah ekstrimnya ini aman atau justru indikasi tidak aman ketika kita tidak bisa memprediksi bahwa itu adalah ekstrim yang berbahaya?
maka resiko apa yang akan terjadi kemudian tidak bisa dibayangkan. Kita nggak punya langkah-langkah untuk memitigasi atau mencari alternatif sebelum resiko besar terjadi atau melanda. Jadi jangan sampai menghancurkan semuanya ya. Kalau penjualan tiba-tiba drastis, shit, gitu kan. Nah, mungkin jangka pendeknya kita suka ya kan. Karena namanya penjualan tinggi itu sangat menguntungkan. Tetapi mungkin ada hal-hal lain yang juga apakah itu bahkan dalam kondisi yang menguntungkan juga ada resiko ya. Resiko kehilangan kesempatan kalau tidak bisa membaca peluang ke depan. Kemudian menilai kemungkinan kejadian. Nah, dari kejadian tadi, misalkan tadi biaya sangat tinggi atau penjualan sangat tinggi. Nah, kita bisa bisa menilai nih, kenapa di wilayah ini penjualan bisa sangat tinggi, sedangkan di wilayah yang lain biaya yang sangat tinggi. Nah, kita bisa menganalisis potensi-potensi yang mungkin menjadi penyebab. Apakah itu bisa untuk resiko yang negatif misalnya itu bisa diminimalisir dan untuk hasil yang positif mungkin bagaimana caranya mempertahankannya atau bisa apa ya mengimbaskan ke daerah yang negatif tadi supaya juga bisa ikut memperoleh kenaikan penjualan. Nah, kemudian sebagai dasar pengujian statistik dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, contoh yang paling sederhana itu adalah risiko gagal bayar kredit, penyimpangan biaya produksi, audit sampling. Ini contoh-contoh terkait sama apa, anak akuntansi ya, prediksi laba atau rugi, dan penilaian kinerja. Kemudian jenis-jenis distribusi teoritis. Tadi sudah disinggung di PDF kita sesuai materi ya, sesuai buku yang kita acu. Cukup ada 4 aja untuk mahasiswa S1. Yang pertama distribusi normal. Ini adalah distribusi yang paling penting. Maknanya apa? Distribusi normal ini menggambarkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata dan semakin jauh dari rata-rata jumlahnya, semakin sedikit. Berarti kalau semakin mendekati rata-rata, artinya apa? Kalau rata-rata itu kan ambang batas ya. Misalnya rata-rata 100, berarti ambang batas itu berada pada angka 100. Ketika itu distribusinya normal, berarti kan jumlah yang jauh dari rata-rata itu berarti nggak banyak, karena kan terdistribusi normal, terbagi rata. Bentuk kurvanya berbentuk lonceng, nah tadinya seperti gambar kurva tadi, simetris kiri dan kanan. Jadi kiri sama kanannya seimbang, puncak di tengahnya sama dengan rata-rata. Jadi nggak terlalu ekstrim. Makna dari kurva itu, kalau tinggi kurva itu artinya datanya banyak. Nah, kalau ujung kurva itu datanya semakin jarang. Bisa dibayangkan ya. Contohnya laba perusahaan. Nah, kalau kita gambarkan, tadi saya keemut ya, ternyata. Jadi makna kurva tadi, tinggi kurva itu artinya datanya banyak ya. Kalau tinggi, ujung kurva itu artinya datanya makin jarang. Karena makin puncak kan kita tarik pun jumlahnya makin sedikit sebarannya. Contoh laba perusahaan, sebagian besar perusahaan labanya normal, sedikit yang sangat untung atau sangat rugi. Ini contoh misalkan kita sedang meneliti tentang berbagai perusahaan. Kesalahan pencatatan kecil, banyak kesalahan kecil, sangat jarang kesalahan besar, karena namanya juga rata-rata ya normal. Ada kesalahan tapi nggak banyak, nggak terlalu berarti. Dan untuk kesalahan besar ada tapi juga jarang. Waktu penyelesaian audit rata-rata mendekati target. Ini kalau kita ambil contoh dari audit misalnya, sedikit yang sangat cepat atau sangat lambat. Jadi kecepatannya ya apa stabil ya.
Kondisi ekstrim itu pada distribusi normal jarang terjadi. Jadi landai, apa ekstrimnya, titik puncaknya itu landai, tidak mengerucut. Kemudian distribusi binomial. Nah, tadi ya memberikan keputusan iya atau tidak, gitu kan? Maknanya digunakan jika hanya ada dua kemungkinan tiap kejadian independen, yaitu variabel X independen itu ya. Contoh lolos audit, iya apa enggak gitu. Contoh misalkan akan menguji laba perusahaan berdasarkan kualitas audit yang sudah diaudit yang belum dan yang belum diaudit. Nah, berarti kan ini kan iya dan tidak ini berarti menguji perusahaan-perusahaan yang diaudit dan tidak diaudit atau yang lolos audit dan yang tidak lolos audit atau yang kredit macet atau yang dokumennya lengkap. Nah, contoh dari 100 nasabah kredit berapa yang macet, berapa yang lancar. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian distribusi ini menjawab dari banyak percobaan berapa kemungkinan kejadian tertentu muncul. Nah, ini untuk melihat dari dua kemungkinan tersebut, kemungkinan yang mana nih yang paling nampak di permukaan atau yang terjadi. Berikutnya adalah distribusi Poisson, kejadian jarang. Makna sederhananya digunakan untuk menghitung jumlah kejadian yang jarang terjadi dalam periode tertentu. Contohnya adalah jumlah apa? Jumlah kesalahan material per bulan, kemudian jumlah prot dalam satu tahun, jumlah komplain nasabah per hari. Ini kan jarang ya, tapi mungkin ada gitu. Jarang, tapi ada. Nah, berarti pakainya distribusi Poisson gitu. Cirinya kejadiannya tidak sering, tidak bisa diprediksi kapan muncul, dan cocok untuk risiko dan pengendalian internal. Gitu ya. Kemudian distribusi seragam atau uniform berarti semua nilai memiliki peluang yang sama. Jadi datar, tidak ada puncaknya. eh Mungkin seperti bukit ya, landai begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nomor antrian, pengundian, simulasi awal sebelum asumsi realistis diterapkan. Biasanya digunakan sebagai model awal saja untuk mengukur apa ya? Mungkin penelitian pendahuluan. Jadi untuk mengetahui model awal ini bagaimana nih kalau kita akan mengukur misalnya apa tadi? Misalnya kita akan melihat dua mahasiswa yang satu itu dia sudah mengikuti pelatihan apa ya yang kayaknya nggak terlalu sama. Kira-kira apa tuh? Sebentar, sebentar.